dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau rajaku. Selamat bagimu kau rajaku. Tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru.
berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang mengalir. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup
depan hanyalah jurang yang menang. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang menang. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang menang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mengawali kebaktian persiapan Natal saat ini, Sabtu 24 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 6 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian pada pukul 20 atau jam 8 malam akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian persiapan Natal. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 60 ayat 15 sampai 22. Ketiga, kebaktian Natal diatur sebagai berikut. Kebaktian Natal pertama 25 Desember 2022 pukul 7 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Pniel dan Jamahan Kasih RST. Kebaktian Natal kedua 26 Desember 2022 sekaligus pelayanan baptisan kudus pukul 7 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Pniel. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 27 Desember 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada dua pasangan calon suami istri. Pertama, Aldrin Carlos Rumihin beralamat di Saumlaki dan Salomina Kilikili beralamat di Bentas. 2. Rafaeldo Tuparia beralamat di Bentas dan Dea De Fretes beralamat di Soya. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Berikut kepada jemaat kami bacakan pesan Gembala Sinode GPM. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2022. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk basudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal Kristus tahun ini, dengan penuh rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun 2022, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan Gereja Protestan Maluku dan Maluku Utara dalam harapan perayaan Adventus memberi sukacita, kedamaian, pengharapan, dan menggerakkan kepedulian kepada sesama. Dalam solidaritas kemanusiaan, kita tetap menjadikan pergumulan saudara-saudara di Kariu, Ngurdu, Kawasi, Tolong, dan jemaat GPM lainnya sebagai pokok doa dan fokus pelayanan penggembalaan advokasi dalam rangka pemulihan hak hidup mereka. Saudara-saudara kekasih, Natal tahun ini mengajak kita berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ajakan ini adalah ajakan untuk merespon kasih Allah yang besar melalui kedatangan Kristus Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan, dan membawa damai bagi segala bangsa. Kedatangannya merengkuh manusia dalam segala keadaannya. Ia memberi ruang untuk setiap orang berjumpa dengannya, mengenalnya, dan merespon kasihnya yang menyelamatkan. Natal karena itu
mengajak kita untuk memberi respon iman atas kasih Sang Juru Selamat dengan menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama ciptaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, memulihkan relasi kemanusiaan, dan menghadirkan kedamaian dalam hidup bersama. Natal menandai kedatangan Allah yang membawa damai sejahtera di bumi. Olehnya kami pesankan, hiduplah dalam damai dengan semua orang, usahakanlah kesejahteraan hidup dan hiduplah dalam kesederhanaan. Ada ancaman resesi ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi di tahun-tahun mendatang. Namun Natal memberi kita pengharapan dan bimbingan kita meretas jalan-jalan baru yang lebih bijaksana untuk menguatkan ketahanan hidup, menghadapi krisis dan spirit hidup secukupnya sebagaimana diajarkan Kristus kepada kita. Saudara-saudara kekasih, Juru Selamat yang kita sambut kedatangannya melalui peristiwa Natal itu adalah Juru Selamat yang peka, peduli, dan membela hidup orang-orang yang tertinggal dan termarginalkan. Sebagai orang-orang yang beriman yang berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami pesankan teruslah bergerak untuk menjumpai dan melayani dengan kasih saudara-saudara yang menderita, miskin, yang harus ditolong, serta dibela hak-hak hidupnya. Itulah respon sejati kita atas kasih Allah yang mau menjumpai dan merengkuh kita dalam kasih Natal. Pada peristiwa Natal, para gembala memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sukacita Natal menggerakkan para gembala memberitakan berita Natal itu kepada orang lain. Olehnya kepada semua pelayan dan warga jemaat kami pesankan, beritakanlah kabar yang baik, kabar yang membawa damai dalam tiap perjumpaan dengan semua orang, dan muliakanlah Allah dengan seluruh hidup dan bakti kita. Respon kita atas peristiwa Natal adalah respon kasih kita kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Euforia atau kesukacitaan Natal harus terjadi dalam keluarga. Jangan wujudkan di jalan raya atau tempat umum lainnya dengan jalan mengonsumsi minuman keras atau dengan cara-cara yang tidak patut seturut ajaran gereja dan iman Kristiani. Sebab Natal menggerakkan kita berkarya menyelamatkan manusia dan dunia ini dari setiap ancaman kehancuran. Menggerakkan kita untuk setia mengerjakan peran-peran yang memberi dampak bagi peningkatan kualitas hidup saat ini dan bagi hidup di masa yang akan datang. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Sukacita dan damai Natal mengasihi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun penuh rahmat dan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Presbyterian Maluku, Sekretaris Umum Pendeta SI Sapulete, Ketua Pendeta ET Mas Paitela. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 122, Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1, 2, 3 dan 4. Demikianlah warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ada di dalam khotbah dan salam. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 91 ayat 2. Hosiada Putra Daud. Silakan duduk. Kita ada dalam umat yang bersiap menyambut Sang Juru Selamat. Sebentar lagi malam Natal akan tiba. Malam lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hati kami sangat bergembira. Ya, kita bersyukur memasuki Natal kali ini dengan sukacita. Semoga damai Kristus tetap terjaga di hati para kaum muda dan tidak dirayakan dengan salah kaprah. Yesus datang bagi semua orang, terlebih khusus bagi orang-orang lemah yang hanya mampu mendengar tapi tidak melihat, yang bisa menatap meski sunyi, bahkan yang sulit berkata-kata dan terlupakan oleh dunia. Natal itu tanpa kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kerinduan kami adalah memasuki Natal Kristus bersama anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan. Sebagai keluarga yang merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah selalu beserta kami. Marilah dengan mata tertuju pada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita menyambut Dia yang datang dalam kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Janganlah takut karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah bahwa Yesus Kristus juru selamat kita, Dialah Immanuel. Jemaat berdiri. Kita menyanyi Immanuel, Immanuel. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita mendengarkan kesaksian pujian solo dari Nyong Jendri. Menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini,
Dari mana, bagaimana kan datang pertolongan? Tanpa kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah apa hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Danke, God bless you. Iya, danke banyak Nyong Jenry, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat yang indah ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 60 ayatnya yang ke-15 hingga pada ayatnya yang ke-22. Yesaya 60 pada ayatnya yang ke-15 hingga pada ayatnya yang ke-22. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, Putra Natal yang kudus, di malam yang indah ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu.
Bukalah pintu-pintu hati kami, agar ketika pemberitaan firman ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, terlebih khusus dapat kami memberlakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Yesaya 60 pada ayatnya yang 15 hingga ayatnya yang ke-22 dengan perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negerimu untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Beginilah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya, sungguh luar biasa perjalanan kehidupan kita. Kita sudah ada di penghujung minggu keempat Adventus. Sehingga tadi yang menutup untuk ada dan menyalakan lilin adalah pelayan firman. Dan malam ini, petang ini adalah merupakan petang untuk kita ada di dalam persiapan. Sekali lagi saya bilang persiapan memasuki Natal Kristus. Malam ini baru persiapan Bapak Ibu, belum Natal, belum kebaktian Natal. Dan ketika kita ada di malam ini, yang hadir pada saat ini beta lihat sungguh luar biasa. Biar angin lai, biar hujan lai, tidak ada dan bisa menahan umatnya untuk datang mewujudkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Malam ini adalah malam yang luar biasa untuk semua orang yang mempercayakan hidup dan kehidupan kepada Tuhan. Tapi beta mau bilang bahwa sesungguhnya malam ini kita buat menjadi momen untuk ada di dalam sukacita. Orang Ambon
atau orang-orang Kristen pada umumnya di malam Natal adalah malam baku bae. Laki bini yang tadinya tidur sebelah kamar atau tidur tanpa lain, malam ini datang jua baku bae. Saudara bersaudara yang sembaku bicara, malam ini datang jua baku bae. Ada sukacita yang dirasakan oleh sebagian orang, tetapi tidak semua orang di malam ini ada dan merasakan sukacita. Ada yang datang berkebaktian dengan sungguh, memiliki sukacita di dalam hati, tetapi ada yang datang berkebaktian juga yang tidak bersukacita. Berkebaktian dengan sukacita karena kenapa? Anak-anak yang sekolah jauh-jauh, anak-anak yang sukawin jauh-jauh datang. Laki yang kerja jauh, bini yang kerja jauh datang. Semua datang baku kumpul sehingga ada sukacita di dalam hati. Tetapi tidak semua orang yang menantikan orang yang dikasihinya datang itu mereka datang. Tetapi ada di dalam malam Natal ini mereka bersedih oleh karena seharusnya berkumpul, tetapi di malam Natal ini mereka tidak ada dan tidak bisa berkumpul. Ada yang orang tuanya, saudaranya harus dipanggil pulang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Natal tahun ini tidak bersama dengan mereka lagi. Ada juga suami, istri atau keluarga atau ada orang tua yang tadi sama dibacakan narasi oleh warga gereja senior. Orang tua keinginannya adalah berkumpul dengan saudara-saudara dan anak-anak ketika Natal. Tetapi ada juga yang tidak merasakannya. Ada juga yang tidak merasa sukacita oleh karena harus ada dan merayakan Natal di rumah sakit. Dan ada juga yang harus merayakan Natal di rutan. Bahkan ada juga yang merasakan Natal di malam ini mungkin dengan perut yang lapar dan suasana kedinginan karena tidak mempunyai tempat tinggal ataupun baju. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, beta mau bilang bahwa ketika kita ada di dalam euforia untuk ada di malam persiapan Natal ini, banyak persoalan-persoalan yang boleh terjadi. Sehingga mulai dari narasi lagu pertama sampai kita ada masuk di dalam khotbah malam ini, semuanya ada dan menyadarkan kita bahwa umat yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu, baik engkau ada di dalam sukacita maupun engkau ada di dalam duka cita, ada di dalam kebimbangan, ada di dalam kemarahan, ada di dalam gundah gulana. Satu yang beta mau bilang di malam ini, mari tetap bersyukur for Tuhan. Kenapa? Karena kalau bukan Tuhan yang mempunyai kasih karunia di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa datang di malam ini di dalam berbagai situasi kondisi apapun yang kita rasakan, datang untuk minta ampun di Tuhan, datang untuk berkebaktian kepada Tuhan, datang untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik for katong semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang senantiasa dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman kebenaran, dan ada lagu juga bilang bahwa Yesus itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang ini. Dan itu betul. Lagu itu bukan hanya sekedar syair yang mau menghibur hati kita, tetapi lagu itu sungguh-sungguh amin. Lagu itu bukan saja menghibur hati kita, tetapi lagu itu juga menguatkan kita dengan fakta-fakta iman yang ada, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang ini. Buktinya di dalam pembacaan kita pada saat ini, pada umat Tuhan di Israel
pada waktu itu mereka ada di dalam keterpurukan. Pada waktu itu mereka ada di dalam penjajahan. Pada waktu itu tidak ada pamor sekali bagi umat Tuhan. Dia ada dan tertindas, dia ada dan sengsara, dia ada dan kehilangan identitas. Dan hampir banyak sekali umat Tuhan yang meragukan kasih setia Tuhan. Dan dalam kondisi itu Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk datang. Untuk menyatakan kepada orang-orang Israel yang ada di dalam duka cita, yang ada di dalam kemirisan, yang ada di dalam kegundagulanan, yang ada di dalam keraguan, yang ada di dalam kebimbangan, untuk ada dan mari lihat bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan membuat mereka yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, yang tidak berharga menjadi berharga, yang lemah menjadi kuat, yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Itu janji Tuhan untuk umatnya. Dan janji Tuhan itu juga bukan hanya untuk umat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga janji Tuhan itu untuk kita semua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak berubah dari dahulu hingga saat ini. Tuhan tidak pernah ada dan membeda-bedakan umatnya. Tuhan tidak pernah ada dan hanya bermain di satu zaman saja. Tetapi sepanjang dunia ini masih ada, sepanjang manusia yang diciptakan masih ada, sepanjang itulah kasih karunia Tuhan itu ada. Semua orang punya pengalaman yang berbeda. Semua orang pernah punya kesalahan. Semua orang punya masa lalu yang buruk. Semua orang di sini pernah berdosa. Semua orang di sini pernah ada dan menangis. Tetapi juga semua orang di sini juga pernah ada dan mengampuni. Semua orang di sini pernah ada dan tertawa. Semua orang di sini juga pernah ada dan merasakan kasih karunia Tuhan. Amin. Yang tidak pernah merasakan apa yang saya bilang, angkat tangan. Ia tidak ada pasti. Namun apapun yang beta bilang, apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah ada dan melupakan kita. Dan Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita ketika kita ada di dalam masalah ataupun kita ada di dalam kejayaan. Karena beta mau ingatkan, baik kita ada di dalam masalah maupun kita ada di dalam kejayaan, dua-duanya itu mengancam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Orang yang punya uang bikin dosa, orang yang banyak uang bikin dosa, betul? Orang yang punya jabatan bikin dosa, orang yang punya jabatan bikin dosa, betul? Betul. Orang yang punya bini bikin dosa, orang yang punya bini bikin dosa, betul? Iya. Karena itu bukan jaminan. Tema kita di malam ini adalah sambutlah Tuhan, pembawa damai. Ya, kalau kita berbicara sekarang untuk ada dan ditanyakan, apakah Anda, apakah umat Tuhan ini mau merasakan damai? Mau? Mau? Yang mau katakan amin. Iya. Hanya orang yang gangguan saja yang tidak mau damai, betul? Tetapi semua orang siapapun dia ingin merasakan damai. Dan damai itu dikatakan di sini adalah damai yang sudah datang. Tuhan Yesus Kristus adalah pembawa damai. Kenapa kita sekarang ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini ada yang tidak merasakan damai? Padahal kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, padahal kita menyambut Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan Natal pertama. Tetapi setiap tahun ketika nafas hidup ada di dalam kehidupan kita, Natal ini adalah Natal
sekian sesuai dengan usia kita. Tetapi terkadang Natal ada damai, tetapi terkadang juga ada tidak damai. Persoalannya di mana, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Damai yang dimaksud di sini hendak memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika engkau ingin merasakan damai yang sesungguhnya, damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus ialah ketika kamu mampu untuk menyangkal dirimu. Ketika engkau mampu untuk merasa damai ketika orang lain damai. Merasa damai ketika orang lain senang. Merasa damai ketika orang lain berhasil. Merasa damai ketika orang lain ada di dalam kehidupan yang baik-baik saja. Engkau bisa merasa damai yang sesungguhnya di dalam kehidupanmu tanpa mempertanyakan damai itu kapan ada di dalam hidupmu. Ketika bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi di dalammu. Pertanyaan beta sekarang lagi, mau damai? Mau minta ampun? Itu berarti saya mau miras malam ini? Bapak-bapak beta dia langsung. Saya mau mabok malam ini? Ibu pendeta, ada berapa karton di rumah? Ya. Ini persoalan. Ketika kamu mau damai, berdamailah dengan hidupmu, berdamai dengan hawa nafsumu, berdamai dengan pikiranmu, berdamai dengan seluruh hatimu. Berdamai dengan apa yang ingin Tuhan kehendaki. Mau damai? Apakah mau mengampuni? Apakah mau mengampuni? Seng hitung-hitungan? Uang Allah sen bisa Ya siapalah? Beta ini orang tatua. Ya selalu bilang begitu toh. Datang kemari bukan beta yang ke situ. Kan begitu. Kakak di kakak. Ya. Kan selalu begitu. Betul gak Seng? Iya. Orang tatua ini biar bikin salah di anak lain, mau bikin diri lain, betul. Salah. Itu teologi yang salah. Kalau mau damai, mari jadi orang tatua untuk merangkul anak-anak. Kalau mau damai anak-anak, mari jadi anak-anak. Hormati orang tuamu. Karena engkau tidak bisa ada hingga saat ini kalau bukan kemumpung orang tua. Anak-anak mantu mau damai, hormati mama mantu, bapak mantu. Oh sepulaki itu saya jadi begitu. Kalau dia yang ada apa-apa, mana kamu mau kawin dengan dia? Betul gak Seng? Siapa yang bikin katompu lagi jadi orang? Dia bu orang tua, betul gak Seng? Siapa yang bikin katompu bidi jadi orang? Dia pun orang tua, betul gak Seng? Mau damai? Berdamai dengan keluarga. Berdamai dengan kehidupan pribadi, berdamai dengan orang lain. Jangan unjuk kuasa, jangan unjuk mau. Damai yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu untuk mengalahkan kehendak kita, emosi kita, dan kita ada dan membiarkan Tuhan bekerja. Sehingga itulah yang dikatakan bahwa sambutlah Tuhan yang penuh damai. Bukan ketika katong sudah terpenuhi, woi kue di rumah banyak. Toh kalau katong beta lihat malam ini dari ujung rambut sampai ujung kaki micingnya. Rambu-rambu orang barat banyak lagi, merah. Banyak turis lagi. Toh beta sentuh bahasa Inggris berkhotbah, bahasa Indonesia juga turis ya. Bukan ketika semua apa yang kita inginkan, baju baru dan semuanya baru itu ada.
Tapi beta khawatir nanti kolektan ini hitung banyak 2.000. Barang su habis toh. Su belanja kiri kanan kapai, ya tinggal sisa-sisa dalam dompet portuang Allah. Jangan begitu lagi. Harus disisihkan untuk Tuhan. Pasti ada damai yang kita rasakan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang lagi. Apapun keadaanmu yang engkau rasakan di malam ini. Apapun masa lalumu. Jangan engkau ada dan menyesal. Jadikan itu pelajaran. Masa lalu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah masa yang akan datang. Mari melangkah ke masa yang akan datang. Panggil Tuhan untuk pimpin kita. Panggil Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Sehingga kita mengatakan bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan merasakan damai. Karena Tuhanmu tidak pernah berhitung-hitungan denganmu, sehingga janganlah engkau juga berhitung-hitung dengan Tuhan. Yang engkau harus lakukan adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga damai itu ada. Tuhan Yesus berkati kita selalu. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita ada dalam persembahan syukur. Marilah kita karena Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101 pada bait yang pertama dan seterusnya. Alam raya berkumandang. Daripada hidup malaikat
Mari kita Natal dan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu memberikan persembahan-persembahan syukur yang terbaik bagimu. Biarlah Engkau memberkati itu dalam kehidupan kami. Dan kiranya persembahan yang kami berikan di saat ini semuanya berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Putra Natal kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita dengarkan persembahan pujian ukulele. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu,
kudus sungguh. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Dan banyak Tuhan Yesus memberkati. Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu kita berdoa. Di malam persiapan Natal saat ini ya Bapa di sorga, kami datang bersembah sujud seraya mengungkapkan rasa syukur kehadirat-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh baik, yang tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Kasih dan cinta-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan umat-Mu. Bahkan Engkau tidak pernah menghitung-hitung berapa banyak kesalahan kami, berapa banyak pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, sehingga Engkau tidak sudi untuk ada dan mengampuni kami. Tetapi dengan kuasa kasih-Mu Engkau sendiri yang ada dan datang memanggil kami, mari jua sio sayange. Sehingga di malam persiapan Natal ini Tuhan, kami mendengarkan panggilan-Mu itu lagi kepada kehidupan kami semua. Kami datang memohon ampun, dan mampukanlah kami juga untuk mengampuni sesama kami. Sebesar apapun kesalahan mereka Tuhan, karena juga Engkau mengampuni kami dengan tidak memperhitungkan kesalahan kami. Taruh damai di dalam hati kami Tuhan, mampukan kami juga berdamai dengan diri kami sendiri. Mensyukuri segala apa yang Engkau ada dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Baik kami ada di dalam kesedihan, oleh karena harus ada dan kehilangan orang yang dicintai, terutama kehidupan keluarga Warli Langitan dan keluarga Kainama, yang baru tadi pagi Engkau memanggil pulang saudara kekasih almarhum Domi Kainama di Jayapura. Kiranya Tuhan menghiburkan kehidupan keluarga besar Kainama. Dan biarlah rencana mereka untuk memulangkan orang yang dikasihi ke Ambon ini, jenazahnya, Tuhan ada dan menyertai, dan seluruh pengurusannya juga Tuhan ada dan lancarkan. Sehingga mereka tetap ada di dalam penghiburan dan kekuatan yang Engkau berikan. Istri dan anak-anak, kakak beradik, kehidupan keluarga, hamba-Mu serahkan di dalam kuasa kasih-Mu. Hamba-Mu juga ada dan berdoa untuk seluruh orang-orang yang sakit, yang harus juga ada dan merayakan Natal dengan tubuh yang tidak sehat, baik dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Mulai dari sektor Anggrek, Bakung, Dahlia, Kenanga, Mawar Sarom, Melati, dan Teratai. Tuhan ada dan menghiburkan, Tuhan ada dan menguatkan mereka semua.
Kami juga berdoa bagi orang-orang yang tidak sempat untuk bernatal dengan orang yang dicintai oleh karena situasi dan kondisi. Biarlah Tuhan ada dan menghiburkan seluruh kehidupan keluarga dan mampu bersyukur dalam keadaan apapun juga bahwa Tuhan sangat sayang mereka semua. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, terutama saudara-saudara kekasih kami Kariu. Sebagian sudah pulang ke negeri mereka untuk ada dan merayakan Natal, namun sebagian besar juga masih ada di tempat pengungsian di Aboru. Tuhan ada dan menghiburkan, Tuhan ada dan menguatkan mereka. Biarlah janji-Mu kepada bangsa Israel itu pun juga Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka juga untuk ada dan melihat segala peristiwa ini untuk menjadi pembelajaran iman di dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tolong mereka ya Bapa di sorga, hiburkan mereka. Dan biarlah kerinduan-kerinduan mereka untuk ada dan merasakan kedamaian di dalam Natal ini Engkau ada dan wujudkan. Kami berdoa bagi seluruh orang-orang yang menerima dan tidak menerima keberadaan mereka. Tuhan ada dan berikan kuat kuasa Roh Kudus, jamah mereka semua sehingga mau ada di dalam kehidupan manusiawi. Pemerintah, aparat yang sementara ini berupaya sungguh dan bahkan juga ada di dalam menjaga kondisi supaya kondisif. Tuhan tolong mereka semua. Mereka, para aparat meninggalkan akan kehidupan keluarga mereka untuk ada dan turut bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami di Kariu agar mereka tetap ada di dalam keadaan aman dan nyaman. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh upaya-upaya pemerintah agar semuanya dapat ada dan dilakukan dengan segala baik, bahkan tokoh-tokoh agama. Tuhan ada dan menaruh kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang melihat bahwa kami hidup di dunia ini adalah kesementaraan, sehingga kami mampu untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan biarlah sungguh Natal di tahun ini bagi kehidupan saudara-saudara kekasih kami, baik saudara kekasih kami di Kariu maupun juga di tempat-tempat lain, mereka mampu untuk ada di dalam kedamaian dan kesejahteraan dan kesukacitaan. Bapa di sorga, kami juga ada dan menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan umat-Mu, kerinduan-kerinduan mereka. Mampukan mereka untuk memahami kehendak-Mu di dalam kehendak mereka sehingga mereka ada di dalam kehidupan yang damai sejahtera. Tidak memaksakan keinginan mereka Tuhan. Tuhan, kami ada dan menyerahkan seluruh kami yang ada dan mengambil bagian, baik solo dari Nyon Jendris maupun anak-anak kekasih kami, ukulele. Tuhan memberkati bahkan semua kami yang bertugas di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang kami berikan sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh situasi kondisi malam Natal di seluruh dunia sekalipun. Tuhan memberkati kami semua agar kami ada dan mempersiapkan Natal dengan baik. Mempersiapkan Natal yang Engkau kehendaki. Dan betul-betul kami ada di dalam perenungan dan pemohonan pengampunan. Bukan ada di dalam pesta miras, tetapi pesta iman. Bagaimana kami ada dan mau bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu kepada kami semua untuk bersama-sama dengan orang yang kami cintai dengan berkat-berkat yang luar biasa. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan kami. Tuhan pimpin tuntun kami dan jauhkanlah kami dari berbagai hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Kami berdoa untuk duda, janda, yatim piatu. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati akan kehidupan mereka. Di malam Natal ini mereka tetap ada di dalam kehidupan yang berdamai dan bersejahtera. Karena mereka tahu bahwa
istri suaminya adalah Engkau, orang tuanya adalah Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Untuk itu seluruh gumulan umat-Mu, hamba-Mu serahkan di dalam kuasa kasih-Mu di saat ini. Apapun persoalan yang mereka hadapi, biarlah mereka mampu untuk ada dan merasakan kehadiran-Mu sebagai pembawa damai di dalam kehidupannya. Untuk itu Tuhan, inilah doa kami, ampun salah dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput semua berdiri. Dan mari sama-sama kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 4. Hai dunia gembiralah. Saudara-saudara, waktunya telah dekat. Temukanlah Yesus di dalam hati dan pikiranmu. Temukanlah Yesus bersama keluargamu. Sambutlah Juru Selamat kita, karena olehnya kita beroleh damai sejahtera. Terimalah janji penyertaannya. Allah sumber pengharapan, dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk bersyukur. Jemaat kekasih Tuhan, atas nama Badan Pelayan dan Keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom. Shalom. Pujian mulia dari gunung
sujud berdoa, sambut kedatanganmu. Immanuel, oh, oh, Immanuel. Masih terbayang dalam ingatanku kisah kasih Natal saat itu.
segala yang bernafas bersorak dan puji namanya. Sembah dan muliakan Dia dengan kidung-kidung indah surgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra maaf. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Selamat datang penebusku, selamat datang putra maaf. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Malam ini begitu indah, suasana begitu ceria, berhiaskan cahaya lilin dan kelap-kelip pohon Natal. Namun apakah di dalam hati kita seindah suasana ini? Hanya Tuhanlah yang paling tahu gejolak di dalam hati. Masih adakah benci? Masih adakah iri? Masih adakah rasa dendam di hati? Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila kita masih saja hidup selalu
hanya Tuhanlah yang paling tahu gejolak di dalam hati. Masih adakah benci? Masih adakah iri? Masih adakah rasa dendam di hati? Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila kita masih saja hidup selalu benci pada sesama. Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila masih saja ada rasa dendam yang disimpan dalam hati. Kembali padanya, jangan buat Yesus menangis lagi. Jadikan Natal ini berarti. Jadikan Natal ini berarti. Dalam sunyi bintang timur Yesus lahir, bawa janji keselamatan perkaturan. Hanya Dia yang lahir ke dunia dalam kandang yang hina, palungan sederhana. Tifa di gunung Binayan, tiup tahuri di ujung Mukele, tabea basudara, mai sombau pulanite, kapatatua sambut raja damai, harum bunga cengkeh harum pala, jadi persembahan sambut
sukacita tentang kelahiran penebus manusia. Pukul firman-Nya, lalu tiupkan bunyi, tandaku bersarang, Raja segala raja. Harum bunga, cengkerding harum pala, jadi persembahan sambut anak Allah. Puji Dia, deng bunyi totobuan, kepada damai hormat kemuliaan. Selamat Natal, menawa upu Yesus. Selamat Natal, menawa upu Kristus. Harum bunga, cengkering harum pala, jadi persembahan sambut anak Allah. Puji Dia, deng bunyi totobuan, kepada damai hormat kemuliaan. Harum bunga, cengkering harum pala, jadi persembahan sambut anak Allah. Puji Dia, totobuan, kepada damai hormat kemuliaan. Selamat Natal, menawa upu Yesus. Selamat Natal, menawa upu Kristus. Selamat Natal, menawa upu Yesus. Selamat Natal, menawa upu Kristus. Selamat Natal, menawa upu langit. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat malam, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian persiapan Natal saat ini, Sabtu 24 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian persiapan Natal. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 60 ayat 15 sampai 22. Ketiga, kebaktian Natal diatur sebagai berikut. Kebaktian Natal pertama 25 Desember 2022 diselenggarakan pada pukul 7.00 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Pniel dan di Gereja Jamahan Kasih RST. Kemudian kebaktian Natal kedua 26 Desember 2022 sekaligus pelayanan baptisan kudus diselenggarakan pukul 7.00 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Pniel. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 27 Desember 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada dua pasangan calon suami istri. 1. Aldrin Carlos Rumihin beralamat di Somlaki dan Salomina Kilikili beralamat di Bentas. 2. Rafaeldo Tuparia beralamat di Bentas dan Dea De Fretes beralamat di Soya. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Berikut kepada jemaat kami bacakan pesan Natal dari Sinode Gereja Protestan Maluku. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2022. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk saudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal Kristus tahun ini, dengan penuh rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun 2022, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan pelayanan Adventus memberi sukacita, kedamaian, pengharapan, dan menggerakkan kepedulian kepada sesama. Dalam solidaritas kemanusiaan, kita tetap menjadikan pergumulan saudara-saudara di Kariu, Ngurdu, Kawasi, Tolong, dan jemaat GPM lainnya sebagai pokok doa dan fokus pelayanan penggembalaan advokasi dalam rangka pemulihan hak hidup mereka. Saudara-saudara kekasih, Natal tahun ini mengajak kita berjumpa dengan Juru Selamat, Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ajakan ini adalah ajakan untuk merespon kasih Allah yang besar melalui kedatangan Kristus Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan, dan membawa damai bagi segala bangsa. Kedatangannya merengkuh manusia dalam segala keadaannya. Ia memberi ruang untuk setiap orang berjumpa dengannya, mengenalnya, dan merespon kasihnya yang menyelamatkan. Natal karena itu mengajak kita untuk memberi respon iman atas kasih Sang Juru Selamat dengan menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama ciptaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan,
memulihkan relasi kemanusiaan, dan menghadirkan kedamaian dalam hidup bersama. Natal menandai kedatangan Allah yang membawa damai sejahtera di bumi. Olehnya kami pesankan, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Usahakanlah kesejahteraan hidup dan hiduplah dalam kesederhanaan. Ada ancaman resesi ekonomi, krisis pangan dan krisis energi di tahun-tahun mendatang. Namun Natal memberi kita pengharapan dan membimbing kita meretas jalan-jalan baru yang lebih bijaksana untuk menguatkan ketahanan hidup menghadapi krisis dengan spirit hidup secukupnya sebagaimana diajarkan Kristus kepada kita. Saudara-saudara kekasih, Juru Selamat yang kita sambut kedatangannya melalui peristiwa Natal itu adalah Juru Selamat yang peka, peduli, dan membawa hidup orang-orang yang tertinggal dan termarginalkan. Sebagai orang-orang beriman yang berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami pesankan teruslah bergerak untuk menjumpai dan melayani dengan kasih saudara-saudara yang menderita, miskin, dan yang harus ditolong serta dibela hak-hak hidupnya. Itulah respon sejati kita atas kasih Allah yang mau menjumpai dan merengkuh kita dalam kasih Natal. Pada peristiwa Natal, para gembala memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sukacita Natal menggerakkan para gembala memberitakan berita Natal itu kepada orang lain. Olehnya, kepada semua pelayan dan warga jemaat kami pesankan, beritakanlah kabar yang benar, kabar yang membawa damai dalam tiap perjumpaan dengan semua orang, dan muliakanlah Allah dengan seluruh hidup dan bakti kita. Respon kita atas peristiwa Natal adalah respon kasih kita kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Euforia atau kesukacita Natal harus terjadi dalam keluarga. Jangan wujudkan di jalan raya atau tempat umum lainnya dengan jalan mengkonsumsi minuman keras atau dengan cara-cara yang tidak patut seturut ajaran gereja dan iman Kristiani. Sebab Natal menggerakkan kita berkarya menyelamatkan manusia dan dunia ini dari setiap ancaman kehancuran. Menggerakkan kita untuk setia mengerjakan peran-peran yang memberi dampak baik bagi peningkatan kualitas hidup saat ini dan bagi hidup di masa yang akan datang. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Sukacita dan damai Natal menghiasi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun penuh rahmat dan kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta SJ Sapulete Sekretaris Umum, Pendeta ET Mas Paitela Ketua. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 91. Demikianlah warta jemaat saat ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak cucu yang beta kasihi dan yang dicintai Tuhan. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan, sebagai orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, kita berkebaktian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Kita muliakan Tuhan menyanyi Kidung Jemaat 91 bait 2 Hosiana. Seorang anak. Sebentar lagi malam Natal akan tiba. Malam lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hati kami sangat bergembira. Ya, kita bersyukur masuki Natal kali ini dengan sukacita. Semoga damai Kristus tetap terjaga di hati para kaum muda dan tidak dirayakan dengan salah kaprah. Yesus datang bagi semua orang, dengan Yesus bagi orang lupa, yang hanya mampu mendengar atau tak melihat, yang bisa menatap meski sunyi, bahkan yang sulit berkata-kata dan terlupakan oleh dunia. Tak tahu itu tanda kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kerinduan kami adalah memasuki Natal Kristus bersama anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan sebagai keluarga yang merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah sesuatu selalu beserta kami. Marilah dengan mata tertuju pada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita menyambut Dia yang datang dalam kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad
dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan adalah terang dan keselamatan. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Janganlah takut, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dialah Immanuel. Jemaat diminta berdiri serentak menyanyi Immanuel, Immanuel. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Silakan duduk. Biniel Choir disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
kasih. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus Putra Natal, kini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Mendahulunya, mari kita berdoa. Dalam kebaktian persiapan Natal di malam ini, kami akan membaca Alkitab. Ya Roh Kudus, kuasalah hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, kami mampu memahami makna Natal bagi kehidupan kami. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terbaca dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 60, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Yesaya 60, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang datang berkebaktian dalam kebaktian persiapan Natal malam hari ini. Benarkah Bapak Ibu dan Beta yang saat ini ada di sini adalah orang-orang yang rindu untuk bakudapa dengan Yesus Sang Juru Selamat itu? Jika demikian, keinginanmu dan keinginanku, maka tentu besok kebaktian Natal akan lebih banyak dari kebaktian persiapan menyambut Natal itu. Karena apa? Karena malam ini saudara dan Beta bakudapa dengan Tuhan. Karena memang siap untuk bakudapa. Beta takut jangan sampai malam ini katong bakudapa dengan Tuhan. Padahal katong siap semua, siap rumah, ya. Dan dia pun kayang gorden, dia pun segala macam, siap kue-kue, ya, siap segala macam. Tetapi katong bakudapa dengan Tuhan. Karena hatimu, hatiku tidak seperti yang Antua inginkan. Dan kenyataannya begitu dari tahun ke tahun. Kalau malam Natal, ya, yang sering kita bilang, kutubu sujo hampir dapat tanpa duduk. Semua tanpa penuh. Tadi dong bilang jam 6 itu manusia tumpah ruah. Di gedung gereja baru kasih karunia juga demikian. Malam ini juga hampir sama. Ya. Semangat itu. Hendaknya kiranya jangan kendur. Karena memang saudara ingin dan betul malam hari ini bisa bakudapa dengan Tuhan. Orang-orang Israel, khususnya di Sion, ya. Bacaan Yesaya tadi dimulai dengan kemuliaan Sion yang akan datang. Beta sangat yakin kalau memang benar Bapak Ibu dan Beta punya kesiapan yang betul untuk bakudapa dengan Tuhan malam hari ini, maka katumpung hidup besok-besok akan bercahaya. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, di hati kita, maka pasti kehidupan kita akan berbunga-bunga, akan mulia bersinar. Di sini dikatakan tembaga jadi emas, batu jadi besi, kayu jadi batu, semua berubah secara total karena Antua. Karena Antua Juru Selamat, ya. Karena Antua Raja yang besar, yang maha mulia, yang berkuasa untuk berubah segala sesuatu. Yang miskin menjadi kaya, yang kecil menjadi besar, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Kuasa itu ada di Antua. Dan ini diperdengarkan Yesaya bagi orang-orang Israel di Sion. Yang tadinya sepi, tidak dianggap, tidak dipedulikan, bahkan dibenci dan ditinggalkan. Ayat 15 bilang begitu. Kau yang dulu dibenci, tidak dihargai, tidak dihormati, yang diabaikan, yang ditinggalkan. Sekarang akan ada puji-pujian di pintu-pintumu, di tembok-tembokmu akan ada keselamatan. Karena aku Tuhan, Sang Penyelamat. Akulah yang digambarkan di dalam bacaan firman Tuhan itu menjadi penerang abadi
Tidak perlu lagi matahari yang menyinari dari pagi sampai terbenam di waktu senja atau malam. Dan tidak perlu lagi ada bulan, sebab aku penerangan abadi yang akan menyertai dan melindungi kamu siang dan malam tanpa henti. Luar biasa bukan? Ketemu Allah yang seperti itu. Tema GPM tahun ini, ya, sambutlah Tuhan pembawa damai. Bapak Pendeta Dr. Bruri Hendriks bilang, atau pertegas tema itu dengan mengatakan sambutlah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat pembawa damai. Sebab kalau bicara Tuhan, ya mungkin saja Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan orang itu beda. Tapi kalau bicara Yesus sebagai presentasi Tuhan dalam kehidupan kita, susah ada duanya lagi. Dialah yang harus benar-benar kita sambut. Jika benar, hatimu, hatiku, sekaligus rumahmu, rumahku, menjadi rumah yang sedang dipersiapkan untuk kelahiran Yesus. Maka beta yakin, mulai dari malam ini, ketika saudara keluar dari rumah ini, ke rumah-rumah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, akan ada damai selamanya. Apa artinya kehadiranmu di sini? Untuk menyambut datangnya Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat itu. Tema Natal besok, mari kita pergi untuk berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan. Kristus Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan dunia ini yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mampu merubah keadaan, yang paling tidak enak menjadi sangat enak, yang paling tidak baik menjadi baik, yang penuh dengan penyakit rupa-rupa macam menjadi sehat. Luar biasa, Tuhanmu, Tuhanku. Berbahagialah Bapak Ibu dan beta semua yang punya Tuhan seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketua Pendeta Hendriks itu bilang, kalau betul kita mau menyambut Tuhan pembawa damai, ciptakanlah damai di dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Dan karena itu, jangan menanti Tuhan dengan pesta pora, hura-hura, dengan sopi, dengan sageru, dengan segala macam hal yang memabukkan. Dan pada akhirnya, di manakah damai? Di manakah sukacita? Di manakah kebahagiaan? Hendaknya ada sesuatu yang berubah dari yang tidak baik menjadi sangat baik, atau dari kurang baik menjadi sangat baik. Berubah yang dari tidak benar menjadi benar. Itu yang harus. Karena Tuhan yang kita nantikan datangnya, Yesus yang mempresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu menginginkan seperti itu. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berubah, tidak mengikuti pola dan kehidupan orang dunia yang syarat dengan kemaksiatan, kejahatan, dan kekerasan. Ketika berjumpa dengan Yesus dan ketika mengalami Yesus dalam kehidupan ini, maka mestinya susah ada lagi kekerasan. Sedang ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, adik terhadap kakak, dan sebaliknya. Ya. Kita bisa menyangkal kenyataan hidup ini hanya karena cengkeh sapohon, pala sapohon, sagu sapohon, tanah sapanggal, adik kakak, orang tua dan anak, penyadu, semua lain, potong-potong lain kas mati. Ini kehidupan orang Maluku yang sampai sekarang ini yang harus dirubah. Karena Allah yang kita sambut dan terima di dalam Kristus, Putra Natal itu, Dia sanggup memenuhi kehidupan saudara dan beta dalam segala hal. Ingat, yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan, yang sanggup untuk merubah segala sesuatu itu demi kehidupan kita yang lebih baik
hari ini dari hari-hari yang akan datang atau dari hari-hari kemarin. Semoga malam ini mempunyai arti bagi kehadiranmu dan kehadiranku di sini. Karena malam ini hatimu, hatiku memang benar siap untuk menyambut dia. Kalau siap untuk menyambut dia, mulai malam ini coba hilangkanlah kebencian, kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, suka berbohong, suka menipu, suka untuk melakukan segala macam kejahatan dan kekerasan dunia ini. Tuhan mau merubah saudara dan beta ke kehidupan yang lebih baik, ke kehidupan seperti Sion dimuliakan. Kalau Anda, saudara dan beta mau hidup saudara dan beta diagungkan dan dimuliakan di dunia ini, maka ikutilah apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan yang Yesus katakan ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab jelas tertulis itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau memang ada di dalam sebuah dunia yang terancam karena resesi ekonomi yang berkepanjangan yang pasti. Ini Jokowi sendiri mengatakan bahwa dunia ini sudah mulai terancam kesuraman, bahkan kegelapan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari indah sekali. Tuhan merubah besi menjadi tembaga menjadi emas, batu menjadi besi, kayu menjadi batu, kondisi yang tidak baik menjadi sangat baik. Mari kita buka hati kita supaya kita benar-benar berjumpa dengan Yesus malam hari ini. Dan Yesus mau menjadi tamu agung kita di malam Natal yang kita persiapkan ini. Ada cerita begini. Kita baca sebuah cerita dari Amerika Latin. Seorang perempuan bernama Rose. Pada suatu hari dia pulang dari majalah Ronda, masuk pintu dia kaget. Kok ada kertas di muka pintu? Kertas itu berisikan sebuah pernyataan dari seseorang yang dia memang baru tahu ketika dia baca. Sebab kertas itu saya ada alamat dari mana, nomor posnya juga saya ada dari mana. Lalu isi daripada surat itu mengatakan, Rose, besok aku mau berjumpa denganmu. Di bawah ditulis Yesus. Rose ini jadi bingung. Kok ini kertas ini berbunyi seperti itu? Yesus akan berjumpa dengan dia besok. Lalu dia mulai berpikir, kita mesti siap apa untuk menjamu Yesus supaya antua bahagia dan memberkati beta, katakanlah begitu. Ternyata besok dia hitung-hitung dia pun kepeng cuma $5. Di $5 itu dia beli satu, di situ bilang 1 papan roti dan 1 karton susu. Lalu dia bawa pulang itu sebagai persiapan menyambut Yesus yang mau datang besok. Ketika dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ia bertemu dengan seorang laki-laki tua, kurus karempeng, berjenggot panjang, badaki-badaki, bau-bau lagi. Laki-laki itu lunjurkan tangan, minta tolong, beta dari pagi sampai saat ini belum makan, beta lapar, tolong beta. Lalu Ros bilang pada dia begini, Bapak, beta ini matolonse, tapi apa yang ada per beta ini, beta juga orang miskin yang sama dengan selai.
apa yang ada per beta ini, beta siapkan untuk beta pun tamu datang besok. Lalu laki-laki itu bilang pada dia begini, ya kalau begitu saya nggak apa-apa juga. Lalu dia berjalan, dia balik dari perempuan, dari laki-laki itu dia pergi. Kurang lebih 6 langkah, macam ada dia pun hati rasa yang enak begitu. Lalu dia balik. Dia bilang, Bapak, ambil ini juga parose. Katakanlah begitu. Makanlah. Kiranya bisa menolong, membantu, mengatasi laparmu. Nanti beta cari lain untuk tamuku di hari esok. Lalu dari situ dia pulang Bapak Ibu. Dia pulang. Di tengah jalan, belum sampai rumah nih, dia pikir, beta besok nih, mau bikin apa lagi? Mana pakai pendar mana lagi? Tapi pas sampai di muka pintu, dia kaget, kok ada sepucuk kertas yang sama dengan kertas yang kemarin. Lalu diangkat kertas itu dia baca. Pernyataan di dalam kertas itu bilang, Ros, kekasihku yang baik, sungguh luar biasa pelayananmu terhadapku. Kau telah memenuhi harapanku untuk melayaniku. Aku berbahagia karena itu. Diberkatilah engkau dan semua orang kepunyaanmu. Ia telah berjumpa dengan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak ingin berjumpa dengan Yesus, tapi hanya sedikit orang. Karena apa? Karena mereka menolak orang-orang yang lemah, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang penyandang disabilitas. Yesus tanya kepada mereka, pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Baca Matius 25. Pada saat aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Pada saat aku sakit, kamu tidak merawat aku. Pada saat aku dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka bertanya, Tuhan, masa manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau sakit? Lalu Tuhan Yesus bilang, apapun yang kau lakukan bagi orang yang paling lemah dan hina di antara kamu, itulah yang engkau lakukan kepadaku. Moga hari ini, jika memang subiknya akan, berbahagialah. Tapi kalau semiknya akan, lebih baik minta ampun cepat. Supaya betul Natal membawa sukacita, bahagia, dan damai sejahtera bagimu dan bagi keturunan anak cucumu. Supaya benar, bukan saja Sion dan Israel dimuliakan, tapi keluarga Sihir, keluarga Tetelepta, keluarga Sampai, katong sama Pagaya, dan lain-lain, semua keluarga kita dimuliakan Tuhan. Sebab kita telah melakukan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Berbahagialah yang datang di malam hari ini dan mendengar firman Tuhan ini, lalu mendandani dirinya supaya rumahnya menjadi rumah tempat di mana Yesus mau hadir ketika kita menanti kelahirannya. Sebab ia tidak lahir di istana raja, ya. Ia tidak hadir di hotel berbintang 5. Ia tidak hadir ya, di rumah batu dan perdipeng yang hebat, ya, dihiasi dengan kekayaan aneka macam harta. Ia lahir di kandang Bethlehem, ya, dibungkus dengan lampin, makan di palungan tempat makan binatang. Seo kasihange, kiranya semua yang mendengar terbuka matanya, terenyuh hatinya, supaya keinginanmu berjumpa dengan Yesus menjadi nyata. Amin.
Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, mari kesempatan ini katun dengar apa yang Bapak Edi Salamor mau sampaikan lewat lagu pujian yang disilakan. Namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang jadi hati. Damaikan diri ini, biarkan satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang jadi hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah
bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang menganga. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depan-Mu, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depan-Mu, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih Bapak Edi, Bapak saudara semua, sepenggal syair yang patut kita renungkan. Apakah jadi, bagaimana jadinya hidup ini tanpa campur tangan Tuhan? Dan karena itu Ia datang. Ia sudah datang dan akan datang kembali. Tergantung saudara dan beta, apakah ada kesungguhan untuk menyambut kedatangannya. Beta undang semua berdiri. Dalam persiapan menyambut Natal Kristus bersama-sama dengan semua orang percaya dan gereja Tuhan di seluruh dunia sepanjang waktu. Juga ketika saat ini ketong ada dalam kebaktian ini, ketong diminta untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan biarlah tiap-tiap kita mengaku, aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam dunia. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus. Silakan duduk. Kini diberi kesempatan bagi Bapak Grace Homase untuk memperdengarkan kidung pujiannya, sambil kita mempersiapkan diri untuk persembahan syukur. Bapak Ibu, anak-anak, selamat malam, shalom.
The stars I brightly shine, it's the night over the shelf of gold. Long lay the world in sin and error pining, here of thee, and the soul fell its road. At the Lord hope, the weary world rejoices, for yonder break, and new and glory's morn, found on your knees. Oh, heed the angel voices on night, found on night, when Christ was born. Oh, night, found on night, oh, night, at the Lord Lord, the weary world rejoices, for yonder breaks, and new and glorious morn, found on your knees. Oh, heed the angel voices on night, found on night, when Christ was born. Oh, night, found on night, oh, night, oh, night, oh, night, Terima kasih Bapak Kres. Semoga kita semua dipenuhi dengan sukacita untuk menjadikan rumah kita, pintu-pintu rumah itu adalah puji-pujian, dan tembok di sekeliling rumah menjadi keselamatan. Dan karena itu berbahagialah orang yang sadar untuk menjemput Yesus di malam Natal ini. Diberi kesempatan bagi kita semua untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dia akan bertugas, silakan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kita karena Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kita. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan seterusnya. Alam Raya berkumandang.
Mari kita berdoa. Dalam sukacita persiapan Natal Kristus dalam kebaktian di saat ini, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa terima, berkati dan layakan persembahan ini. Dalam nama Kristus Putra Natal kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Vokal grup Pineal Choir disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Bangkai banyak, Tuhan Yesus memberkati. Semoga sebentar ini lingkungan kehidupan jemaat Pinel Benteng Atas dipenuhi dengan puji-pujian, bukan makalai karena minuman. Damai yang dimaksud bukan tanpa konflik dan pertikaian, tetapi lebih adalah suasana hati dan batin yang aman, yang damai, yang sukacita, karena ada saling peduli satu dengan yang lain. Terlebih di jemaat ini ada duka keluarga Kainama di sektor Anggrek, ada duka nombor saudara laki-laki yang tentara itu mati di Papua, akan bawa pulang ke sini. Dari ketemu lain mengerti lain supaya ketemu hidup berkenaan per Tuhan. Mari Bapak Ibu Pak Saudara, ketemu ada dalam sembahyang yang diakhiri sama-sama ucapkan doa Bapa kami, ketemu sembahyang. Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus, puji syukur kami persembahkan per Tuhan di saat ini untuk kesempatan indah ketika kami boleh ada lagi di malam persiapan sambut kelahiran Yesus Kristus di tahun 2022 malam hari ini. Semoga ya Tuhan, seperti yang dialami oleh umat Tuhan Israel di zaman perjanjian lama, di mana Sion dimuliakan, demikianlah kiranya kami semua jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinel Benteng Atas dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan malam hari ini. Sehingga di setiap rumah ada sukacita, bukan perbantahan. Ada kedamaian dan bukan huru-hara. Ada kepedulian, bukan sengster. Kami semua tergerak hati untuk berbagi rasa, membagi cinta dan kasih sayang suami per istri, istri per suami, orang tua per anak, anak per orang tua, adik per kakak, saudara yang satu kepada yang lain. Demikian pula kami semua sebagai pelayan Tuhan dengan umat Tuhan, baik sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, dan sebagai pengurus wadah pelayanan. Malam hari ini kami digetarkan Tuhan bersama-sama untuk memperdengarkan kidung surgawi, damai di bumi di antara sesama anak Tuhan di jemaat kategorial Pinel Benteng Atas, juga dengan saudara dari berbagai jemaat Bethesda, Nehemia, Maria Bintang Laut, Petra, semuanya kami ada dalam satu persekutuan persaudaraan yang merasa bersukacita dan bergembira karena kami diperkenankan lagi untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus di tahun 2022 ini. Yesus datanglah, lahirlah dalam hati batin kami selaku umat-Mu. Penuhkanlah kehidupan kami, keluarga dan rumah tangga kami dengan sukacita dan kebahagiaan. Semoga tembok-tembok rumah kami, pekarangan lingkungan kehidupan bersama di dalam jemaat Pinel Benteng Atas, utara, selatan, timur, barat, semua merasakan getaran cinta dan kasih sayang Tuhan. Semua mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan semua disukacitakan oleh berita surgawi telah lahir bagi Kristus Tuhan Juru Selamat dunia.
dan kebanyak-banyak Tuhan yang mau datang untuk melihat, menolong, menyelamatkan kami, umat-Mu. Ampun jua Tuhan, katong pun salah, katong pun dosa, katong pun sendengar-dengaran per Tuhan. Katong sifat masa bodoh dan ketidakpedulian. Kami sadar Tuhan, betapa malam hari ini katong nampak banyak sekali sampai gedung-gedung gereja tumpah di jalan-jalan. Tapi setelah ini akankah sanggup kami bertahan untuk tetap ada dalam kesetiaan kepatuhan beribadah, kesetiaan dan kepatuhan memuji dan memuliakan Tuhan, kepatuhan dan kesetiaan untuk melayani, terlebih melayani orang-orang kecil miskin yang sering kita hinakan dan menganggap tidak berarti. Ampun jua Tuhan untuk semua sikap dan perilaku kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu. Baik selaku diri pribadi umat-Mu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, di tingkat jemaat, tingkat klasis, tingkat sinode, dan juga sebagai aparat pemerintah, baik di pusat, di daerah, termasuk gubernur, panglima, kapolda, dan seluruh jajaran aparat pemerintahan sipil dan militer di Maluku. Kiranya ada damai di kehidupan kami, ada damai bagi saudara yang ada di Kariu, Kailolo, Pelau. Ada damai di sana, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan oleh kuasa-Mu dan Roh-Mu merubah keadaan yang ada di sana. Biarlah ya Tuhan, segala kekerasan dihentikan, kebencian dihentikan, dan ada kehidupan damai, kehidupan cinta kasih dan persaudaraan. Kiranya semangat hidup orang bersaudara yang ada di dalam jiwa, hati, dan pikiran para datuk leluhur kami, tete nenek moyang kami, dan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, mampu merubah kehidupan kami sehingga menjadi kehidupan yang bersahabat di antara semua kami, tanpa memandang rupa, harta, kasta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan segala perbedaan yang ada. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Malam kejadian ini ya Tuhan, kiranya Tuhan merubah hati pikiran kami untuk semakin berkenan kepadamu. Kami berupaya mencari, menemukan apa yang mesti kami lakukan. Biarlah kami ada dalam barisan para gembala yang padang Efrata, yang menyambut berita sukacita itu dan mereka bergerak ke kandang binatang, tempat di mana Yesus lahir. Kami juga ada dalam barisan para Majus yang tidak segan-segan menempuh perjalanan panjang yang jauh dari timur tengah datang untuk berjumpa Yesus di Bethlehem, di kandang yang hina, bahkan dengan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Jauhkanlah kami dari cara pandang dan cara pikir dan hati, pikiran seperti pikiran dan cara pandang dan cara pikir Herodes dan pengikut-pengikutnya yang menyandang pedang, bersalutkan kebencian dan iri, akhirnya menimbulkan pembunuhan, pertumpahan darah, dan tangisan. Bebaskanlah kami dari sikap-sikap seperti itu ya Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang mau mencari untuk menemukan apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Hanya dengan memperlakukan kehendak-Mu ada damai dan sukacita di rumah, di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, juga dalam kehidupan anak cucu kami kini dan di mana saja, kapan saja dan di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, Tuhan sayang semua, berkati semua, lindungi semua. Di kesempatan ini kami mau berdoa meminta Tuhan lawatan-Mu yang dirasakan oleh semua orang sakit di rumah dan di rumah sakit, juga penyandang disabilitas, orang tua lanjut usia, lemah fisik. Ya Tuhan, datangilah mereka semua. Datangilah juga keluarga-keluarga, suami istri, adik kakak, saudara bersaudara, para tetangga,
yang masih diselimuti dengan iri hati, kebencian, kesombongan, dan keangkuhan. Luluh lantakan hati-hati kekerasan hati kami. Kiranya kami semua mampu merajut kembali persaudaraan yang rukun dan damai, sehingga ada berkat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ini. Di tengah-tengah sukacita bernatal ini ya Tuhan, ada keluarga saudara kami, keluarga Kenama, di mana saudara kekasih Domingus Kenama, seorang prajurit TNI Angkatan Darat bertugas di Papua, meninggal dunia. Saudara-saudaranya, adik-adiknya semua meratap menangis, ya Tuhan, sungguh mereka mengalami kepedihan yang sangat dalam, karena dialah satu-satunya yang mereka harapkan bisa mendampingi mereka dalam kehidupan mereka yang sudah tidak lagi Papa dan Mama. Itulah yang memang mereka rasakan sungguh berat. Tuhan kiranya berkenan akan kerinduan dan rencana pemulangan jenazah almarhum Domingus Kenama ke Ambon, khususnya di tengah-tengah kehidupan jemaat Pinel Benteng Atas sektor Anggrek. Persiapkanlah keluarga dan persiapkanlah kami semua. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Ini syafaat kami ya Bapa. Kami taruhkan semua yang kami harapkan dan kami dambakan dalam kehidupan ini. Kami tahu bahwa malam hari ini buatlah kami semua dipenuhi dengan sukacita, karena kami berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Penyelamat. Kami berjumpa dengan Yesus Raja terang dunia. Kami berjumpa dengan Yesus yang sanggup merubah kehidupan yang tidak nyaman menjadi nyaman, kehidupan yang tidak aman menjadi aman, kehidupan yang rendah menjadi tinggi, yang kecil menjadi besar, yang miskin menjadi kaya, kehidupan yang tidak bersahabat menjadi bersahabat. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, ya Tuhan, menyambut Natal tahun 2022 hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang mengajar kami semua untuk sembahyang. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Bapak Saudara, beta undang berdiri, dan sambil berdiri mari kita menyanyi dengan sukacita nyanyian Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 4. Hai dunia gembiralah. Saudara-saudara, waktunya telah dekat, makin dekat. Temukanlah Yesus di dalam hati dan pikiranmu. Temukanlah Yesus bersama keluargamu, bahkan seisi rumah tanggamu.
Sambutlah Juru Selamat kita, karena olehnya kita beroleh damai sejahtera. Moga saudara dan beta malam hari ini mengalami perjumpaan itu. Untuk kesediaan kita menyambut Natal 2022, arahkanlah hati pikiran saudara kepada Tuhan. Terimalah janji penyertaannya. Allah sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu saudara semua sambil duduk katong angkat hati pada Tuhan, minta tolong kasih kuat katong semua. Tuhan lindungi katong semua, kiranya katong bisa melintasi malam persiapan ini, menyambut Natal di esok pagi. Katong masih bangun dengan pikiran dan hati yang sehat, hati yang gembira dan sukacita untuk berkebaktian lain di Natal pertama, Natal kedua, dan seterusnya. Moga begitu. Diberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk sejenak berdiam diri dan angkat hati per Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Dari tempat ini, beta selaku koordinator jemaat-jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, juga selaku keluarga beta dan beta pun anak-anak dan beta pun cucu, bahkan atas nama Badan Pelayanan Jemaat, Ketua Umum bilang Bapak dan Ibu pun semua selamat menyambut Natal Kristus 2022. Kiranya Natal memberi makna dan arti agar kehidupanmu dan kehidupanku semakin bermakna dan berarti untuk dinikmati oleh ketumpu anak-anak cucu di masa depan. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan malam sambut Natal ini, dan beta akan ambil tempat di depan untuk kita jabat tangan. Salam. Thank you.
Feliz Navidad.